Al-jahru bid-da'wah, dakwah secara terbuka, dakwah secara jahriyah. Setelah 3 tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara sirriyah. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhira. Allah mengutus nabinya untuk 2 tugas penting: memberikan peringatan, memberikan kabar gembira bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang mau menerima dakwah, bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga naziran, memberikan peringatan kepada para pembangkang, memberikan peringatan pada orang-orang yang menolak dakwah ini, memberikan peringatan kepada orang yang bermaksiat dan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus dipadukan, yaitu perlu ada motivasi, perlu ada kabar gembira, perlu kita memberikan kepada mereka hal-hal yang bisa membuat mereka tertarik kepada agama ini. Namun di sisi yang lain perlu ada peringatan, perlu ada ancaman kepada mereka. Karena manusia sifatnya berbeda-beda. Ada yang sukanya diberikan kabar gembira, dan ada yang kadang baru mau ikut ketika diberikan ancaman. Dan Islam adalah agama yang sempurna, datang dari Zat yang Maha Sempurna, yang paling tahu keadaan hamba-hambanya. Berarti memang masalah hidayah ini adalah di tangan Allah. Ada orang-orang yang biar kita setengah mati mau dakwai, biar setengah mati kita ingin memberikan hidayah kepada mereka, tapi kalau Allah tidak ingin, maka tidak bisa kita berikan hidayah. Cuma masalahnya kita tidak tahu siapa mereka. Ya, jadi mungkin orang bilang, kalau gitu tidak usah kita setengah mati, karena biar kita setengah mati dakwah, kalau mereka tidak bisa diberikan hidayah, tidak juga bisa. Betul itu. Walaupun segala sesuatu telah kita kerahkan dan semua metode telah kita terapkan dan kita ngajak siapa saja untuk mendakwahinya, tapi kalau Allah tidak mau berikan hidayah, tidak akan mungkin. Cuma masalahnya siapa mereka? Siapa orang-orang yang seperti itu? Kita tidak tahu. Karena tugas kita adalah menyebarkan hidayah ini kepada semuanya. Nanti akan ketahuan kelak, ya, ketika akhir dari hayatnya, siapa yang mengikuti dan siapa yang tidak mengikuti. Kamu, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kamu inginkan, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang diinginkan. Walaupun yang kita cintai, kita tidak bisa berikan hidayah. Pada saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah dan kaum musyrikin masih melakukan makar dan memikirkan bagaimana untuk menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. In huwa illa dzikra lil alamin. Ajaran ini adalah hanya untuk sebagai pemberi peringatan kepada seluruh alam. Subhanallah. Waktu itu dakwah di Mekah saja, dakwah di Mekah ini, baru di Mekah, belum ekspansi keluar, belum kemana-mana. Di Mekah saja sudah begitu berat, terbatas perjuangan Nabi kita SAW. Bergerak tidak mudah, tapi Allah sudah mengatakan kepada beliau, sudah turun ayat bahwa dakwamu bukan cuma di Mekah, dakwamu nanti untuk seluruh alam ini, seluruh dunia. Ya, jangankan fikir ke Madinah, jangankan fikir ke mana-mana. Di Mekah saja yang merupakan kampung halaman kebanyakan sahabat, tidak bisa mereka bergerak. Tapi Allah sudah memberikan peringatan kepada mereka bahwa dakwah kali ini akan membumi, dakwah kali ini akan lintas daerah, ya, bahkan akan memimpin kepada seluruh alam. Dakwah Islam ini bukan khusus untuk kaum Quraisy. Berbeda dengan nabi-nabi yang dulu. Nabi-nabi yang dulu untuk kaum Bani Israel, Nabi Saleh diutus untuk Samud saja, Nabi Hud diutus untuk kaum Ad saja, masing-masing diutus untuk kaumnya saja, terbatas. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan untuk penduduk Mekah, tapi untuk seluruh alam. Setelah 3 tahun dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sirriyah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk mulai terang-terangan kepada keluarga yang terdekat. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika turun firman Allah di surat Asy-Syu'ara itu, wa andir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat.
Maka Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa. Waktu pagi-pagi nih, beliau panggil pagi-pagi, ayo kumpul pagi-pagi. Begitu melihat Nabi Muhammad, mereka bilang, tenang ya, aman. Karena orang ini adalah keluarga yang terpandang dan seorang yang memang amin, sangat terpercaya. Selama ini semua perkataannya diterima, bahkan sering diminta arahan, wejangan dan nasihatnya, usulannya. Maka begitu mereka melihat, para keluarganya melihat ternyata yang memanggil adalah Muhammad SAW, maka mereka siap untuk menerima aba-aba dari Nabi SAW. Makanya Nabi Muhammad sampaikan dulu muqaddimah, ya, beliau tanyakan kepada mereka, apakah kalian membenarkan, ya, apakah bagaimana pandangan kalian jika aku kabari bahwa ada kuda yang akan muncul dari bawah bukit ini? Apakah kalian membenarkan penyampaian saya ini? Artinya belum kalian saksikan, tapi saya sudah mengabarkan bahwa akan terjadi yang seperti itu. Apa jawaban mereka? Ya, selama ini memang kami tidak pernah melihat kamu dusta, kami tidak pernah melihat kamu bohong. Artinya ya pasti kami akan benarkan, karena memang kamu adalah seorang yang jujur, tidak pernah bohong. Ini dimanfaatkan oleh Nabi kita SAW, ya. Jadi mereka sudah ngaku bahwa Rasulullah adalah seorang yang jujur. Maka kata beliau, saya memberikan peringatan kepada kalian bahwa di hadapan kalian ada azab pedih yang Allah turunkan. Maksudnya jika kalian tidak mengimani apa yang saya bawa ini, ajaran yang saya bawa. Jadi baru berapa menit tadi bilang, iya kamu orang paling jujur. Setelah ada perkataan seperti ini, muncul si Abu Lahab, ya, Abdul Uzza namanya, ya, Abu Lahab. Apa dia bilang? Celaka kamu, binasa kamu, wahai Muhammad. Ya, padahal Abu Lahab ini juga adalah seorang yang sangat suka sebelumnya kepada Nabi Muhammad SAW. Paman beliau langsung, ya, saudara dari Abdullah, bapak beliau. Apakah cuma karena ini kamu kumpulkan kami? Apakah untuk urusan ini kamu mau sampaikan dakwah yang kamu baru dapatkan itu kepada kami? Dia berdiri, tinggalkan. Lalu turunlah firman Allah di surat Al-Lahab, ya, surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Celaka, binasa kedua tangan dari Abu Lahab. Wa tab, dan sungguh binasa. Dalam riwayat yang lain dikatakan adalah kami tidak pernah mengenali kamu kecuali adalah orang-orang jujur. Kata beliau, Abu Lahab itu telah diberikan jamalul wajah yang sangat tampan. Abu Lahab itu di antara orang yang paling tampan di Quraisy. Makanya jangan mau percaya itu film-film yang ada menggambarkan Abu Lahab sangat kejam dan dilihat saja mukanya orang takut-takut, ya. Bohong itu. Tapi apa gunanya ketampanan jika kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Abu Lahab diberikan wajah yang sangat tampan, diberikan rezeki harta yang sangat banyak dan kehormatan, keutamaan di tengah-tengah Quraisy, dan juga adalah kerabat terdekat dari Rasulullah SAW. Tapi dia termasuk dari kaum kufar Quraisy, dan dia juga disebutkan, ya, satu-satunya kufar Quraisy yang disebutkan namanya secara khusus, ya, dalam Al-Quran. Diistimewakan, tapi dalam bentuk penghinaan. Jadi jangan bilang yang penting ada nama dalam Al-Quran. Kenapa sampai dipilih Abu Lahab untuk disebutkan secara khusus namanya dalam Al-Quran atau kunyahnya dalam Al-Quran? Ya mungkin karena tadi kisah tadi bahwasanya memang dia yang paling duluan mendustakan dan mengatakan tabbat laka ya Muhammad. Atau kata beliau karena Abu Lahab ini memang seorang yang sangat ternama, dilihat ketampanannya, dilihat kekayaannya, dilihat kekuatannya, dan semuanya ada. Tapi ternyata dia di sisi Allah seorang yang sangat rendah, bahkan binasa, dan akan masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan, ya, sengaja diangkat tokoh ini untuk menunjukkan bahwa seluruh dunia kita miliki tanpa keimanan dan amal soleh tidak bermanfaat sama sekali. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW berdiri ketika turun firman Allah, wa andir ashiratakal akrabin. Beliau bilang, wahai penduduk bangsa Quraisy, atau kalimat yang semacamnya, belilah diri kalian, pertaruhkan nyawa kalian. Artinya belilah untuk keselamatan kalian. Karena saya, walaupun saya seorang nabi, tapi saya tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kalian jika kalian tidak beriman. Lalu beliau sapa satu persatu. Beliau sapa beberapa keluarga-keluarga terdekatnya. Ya Bani Abdi Manaf, saya tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian di sisi Allah sedikit pun. Wahai Abbas, paman beliau, ya, yang alhamdulillah akhirnya masuk Islam. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, saya tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu.
Ya Sofia, ini Sofia bibi beliau, dan alhamdulillah juga masuk Islam ya. Wahai Sofia, saya tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu di sisi Allah sedikit pun. Wahai Fatimah, bahkan beliau sapa kepada anak beliau Fatimah radhiyallahu anha. Wahai Fatimah binta Muhammad, dan beliau selalu mau menjadikan teladan ya. Beliau selalu mau tampakkan keteladanan dalam persoalan keluarga, utamanya kepada putri beliau yang paling beliau cintai dan yang paling afdal ya dari putri-putri beliau adalah Fatimah bintu Muhammad, yang merupakan satu di antara 4 pemimpin wanita di surga kelak ya di hari kiamat. Beliau bilang kepada Fatimah radhiyallahu taala anha, kalau persoalan duniawi silakan minta semuanya ya, saya akan upayakan untuk penuhi. Tapi kalau kamu tidak beriman, kamu tidak beramal, kamu tidak melakukan ketaatan kepada Allah, saya tidak akan bisa bela kamu di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Saya tetap bisa penuhi apa yang kalian inginkan dari dunia sebatas kemampuan saya, tapi untuk akhirat, jika kalian tidak beramal, saya tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kalian. Memulai dakwah ini kepada keluarga yang terdekat lebih pantas daripada dakwah kepada selain mereka. Dakwah ini alamiah ya, dakwah ini harus sifatnya global, mendunia, tanpa kecuali. Tapi ada skala prioritas, kita dahulukan keluarga yang terdekat sebelum yang lainnya. Rasulullah SAW mau menjelaskan sejak awal dari dakwah beliau, ketika beliau terang-terangan dalam dakwahnya ini, bahwa nasab, harta, kehormatan itu tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi tolak ukur adalah keimanan dan amal soleh. Jadi Quraisy secara umum bangsa yang sangat terhormat. Keluarga terdekat beliau adalah bangsawan yang ternama di kalangan Quraisy, orang kaya, orang yang ternama dan seterusnya, tapi itu tidak bermanfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan iman dan amal soleh. Kebanyakan kaum musyrikin pada waktu itu, awal kali didakwahkan dakwah secara jahriyah terang-terangan, banyak yang di antara mereka atau kebanyakan mereka berpaling dari dakwah dan mendustakan Rasulullah SAW, bahkan menyakiti beliau, mengejek beliau, menertawai beliau. Tapi beliau bersabar dengan itu semuanya dan tetap teguh dan mengabaikan orang-orang yang jahil di antara mereka. Dan ini menunjukkan bahwasanya sepantasnya, kata beliau, ini menunjukkan sepantasnya bagi seorang pembaharu, seorang muslih, seorang yang datang melakukan perbaikan ya, terutama ketika mau memulai dakwah, harus bersabar dengan semua cobaan yang seperti ini. Harus ada korban-korban tanda kutip, harus ada di antara kita yang pertama kali merasakan itu semuanya, dan nanti kelak orang yang datang setelah kita sudah akan menikmati hasil perjuangan kita, dan kita akan terus mendapatkan pahala yang tidak akan terputus insyaallah. Bahwa menjaharkan dakwah ini setelah sebelumnya dakwah yang sirriyah, yang sembunyi-sembunyi, ini memindahkan keadaan dari dakwah yang tempat yang sempit, yang tertutup, menuju ke medan dakwah yang sangat luas, terbuka. Dan dakwah ini, dakwah secara jahriyah ini dibantu oleh sehingga dakwah ini bisa dikenal oleh musuh-musuh. Musuh-musuh tanpa sadar telah mempromosikan dakwah ini. Gimana itu? Karena mereka terlalu semangat ya, tanda kutip, terlalu semangat mentahzir, memberikan peringatan, hati-hati Muhammad, hati-hati tentang Muhammad, hati-hati tentang dakwah Muhammad. Mereka sebarkan, orang belum pernah dengar tentang siapa Muhammad. Mereka keliling-kelilingkan, orang Quraisy itu selalu pergi dengan kafilah tijarahnya. Kapan saja mereka keluar Mekah, mereka sebarkan, hati-hati di Mekah ada Muhammad. Akhirnya banyak orang justru penasaran, siapa itu sebenarnya Muhammad? Kenapa? Dan tidak semua di antara mereka yang menerima tahdzir tersebut. Ada di antara mereka yang tidak mau langsung menelan ya mentah-mentah. Mereka mau mengecek dulu, tabayyun, apakah betul. Maka di antara mereka ada yang justru masuk Islam karena setelah mereka mendengarkan celaan-celaan kepada Rasulullah dan tahziran terhadap beliau, maka mereka mau tabayyun, mau melihat tentang Nabi kita. Lalu setelah itu akhirnya mereka justru masuk Islam. Abdullah bin Salam ya, beliau bilang, saya melihat Rasulullah, melihat wajahnya saja ya kan, bilang, yang mana itu sebenarnya yang dibilang Muhammad, yang katakan pendusta, yang dikatakan begini dan begini, tukang sihir, penyair dan sebagainya, yang mana itu sebenarnya? Begitu ditunjukkan, langsung melihat wajah Rasulullah, bilang, ini bukan wajah pendusta ya, tidak mungkin pendusta orang seperti ini ya, justru masuk Islam akhirnya. Jadi kadang dakwah kita itu yang promosikan adalah musuh-musuh kita ya.
Makanya hati-hati kita juga, jangan justru kita begitu semangat mentahdzir, jangan-jangan kita promosikan juga musuh ya, atau aliran-aliran sesat umpamanya ya. Jadi memang kita perlu pertengahan ya, perlu hati-hati ya. Dan jangan juga terlalu sedih kalau terlalu ditahdzir ya, karena itu ada promosi yang gratis kadang. Kadang justru musuh yang menjadi media yang terbaik untuk mempromosikan dakwah kita ini. Jadi syubhat-syubhat itu akhirnya terjawab sendiri dan tidak sebagaimana yang dituduhkan. Ya, sekian itu ya. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.